Ikan pari besar kepala, kepalanya dibuang ke tempat sampah. COVID-19 semakin merajalela, mari kita berdiam diri di rumah. Halo, ketemu lagi di Dear Doctor, semoga Healthizen masih sehat-sehat selalu ya. Sejak episode minggu lalu, banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke inbox Dear Doctor dan akun saya. Nah, sekarang saatnya kita lihat dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para Healthizen. Pertama ada dari @anwar_joko. Dok, antara hasil tes COVID-19 swab antigen dan PCR mana yang lebih terpercaya? Soalnya kemarin saya tes swab antigen hasilnya negatif. Terus berapa menit kemudian tes PCR di lokasi yang sama hasilnya positif. Nah, buat sekarang ini memang gold standard yang masih digunakan untuk mendiagnosis COVID-19 itu adalah PCR. Karena sejauh ini hasilnya itu yang paling akurat adalah PCR. Terus kok swab antigen masih digunakan? Pertama, apabila seseorang itu membutuhkan hasilnya secara tepat. Dan masih ada daerah-daerah yang masih belum bisa untuk memadai adanya PCR. Termasuk alatnya, kemudian ahlinya dan lain-lain itu masih belum memadai, makanya masih ada swab antigen. Tapi untuk mendiagnosis COVID-19 itu adalah PCR. Dalam kasus ini, kalau antigennya negatif dan PCR-nya positif, maka kita simpulkan bahwa ini adalah positif COVID-19. Oke, berikutnya ada dari @suzana_666. Dok, apakah COVID-19 bisa menurunkan libido pria? Wah, jadi memang ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa apabila laki-laki itu dirawat dengan COVID-19 itu testosteronnya itu menurun. Dan kita tahu bahwa testosteron ini berhubungan dengan libido laki-laki. Terutama juga dengan orang-orang yang dirawatnya itu di ICU. Jadi beda banget nih menurut hasil penelitiannya. Laki-laki yang dengan COVID-19 yang dirawat di ICU dengan orang-orang yang memiliki gejala ringan cenderung sedang itu memiliki penurunan hormon testosteron itu yang berbeda. Yang jauh lebih menurun adalah orang-orang yang dirawat di ICU. Yang ketiga ada dari @pavo_mutikus. Dok, bisakah COVID-19 menular ketika berbagi minuman? 2 hari yang lalu sebelum teman saya divonis positif COVID-19, kami sempat berbagi minuman kopi. Nah, hati-hati nih. Kita tahu yang namanya penularan COVID-19 itu adalah melalui droplet ya. Droplet itu ya bisa dari ketika seseorang itu sedang berbicara, tertawa, bersin, batuk. Nah, juga termasuk dari ketika kalian itu menggunakan gelas atau sedotan yang sama. Makanya buat di saat seperti sekarang ini, jangan bagi-bagi minuman deh. Udah pelit-pelit aja daripada ketularan COVID-19 kan? Nah, pertanyaan berikutnya ada dari @heru.sudinta. Dok, saya sudah isoman selama 14 hari dan hampir semua gejalanya hilang kecuali anosmia. Kapan sebaiknya saya tes antigen lagi dan jika masih positif saya harus isoman berapa lama lagi? Atau gimana dok? Nah, jadi menurut saran dari dokter spesialis paru, ketika seseorang itu dinyatakan positif COVID-19, maka harus menjalani isoman atau karantina itu selama 14 hari. Dan apabila di hari ke-14 itu sudah bebas gejala seperti bebas demam, batuk, atau gejala flu yang lain, maka kalian diperbolehkan untuk kembali ke kegiatan seperti semula gitu ya, bebas isoman. Tanpa perlu harus periksa antigen atau PCR sampai 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena seseorang itu masih bisa mengalami positif, tapi itu adalah positif palsu, di mana itu bukanlah positif yang bisa menularkan lagi atau resiko penularannya itu cukup kecil. Makanya kalian sudah boleh kumpul di rumah ya dengan tanpa menggunakan masker dengan anggota keluarga yang lain ketika memang isomannya itu sudah selesai dan sudah mencapai di hari ke-14. Tapi kok masih anosmia? Ya, jadi setiap orang itu bisa mengalami anosmia itu beda-beda. Ada yang cuma dalam hitungan hari, ada yang sampai hitungan minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Tapi kalau anosmia pada COVID-19 ini nanti biasanya dia akan kembali seperti semula, hanya saja memang setiap orang itu waktunya berbeda-beda. Nah,
ada juga nih dari @jasminum_sambak. Dok, bisakah ASI atau air susu ibu itu menjadi perantara penyebaran COVID-19? Soalnya saya ibu 32 tahun dan lagi menyusui. Ya, jadi sebenarnya air susu ibu atau ASI itu justru bisa menjadi perantara dalam antibodi. Ya, jadi ibu yang sudah divaksin atau ibu yang penyintas itu bisa menyalurkan antibodinya melalui ASI. Jadi tanpa harus anaknya itu terpapar, dia bisa mendapatkan antibodi dari ASI ya. Jadi manfaatnya itu banyak sekali. Nah, tapi ketika seorang ibu itu ternyata positif COVID dan dia harus tetap menyusui, memang ada beberapa langkah atau beberapa cara. Ya, yang pertama tentunya ibu harus mencuci tangan sebelum menyusui anaknya. Yang kedua juga harus tetap menggunakan masker. Nah, yang ketiga atau ibu itu bisa memberikan air susu itu melalui media, yaitu seperti air susunya dipumping dan kita bisa memberikan lewat DOT yang itu justru cenderung lebih aman karena ibu yang sedang positif dan anaknya itu tidak kontak langsung. Nah, kemudian ada dari @joko_11223. Dok, istri saya sebentar lagi melahirkan. Yang ingin saya tanyakan, jika ketika mendekati hari persalinan istri saya positif COVID-19, apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi untuk seorang ibu yang akan melahirkan dan apabila positif COVID-19, maka yang pertama harus lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya supaya mendapatkan pantauan nih pada ibu hamil yang positif COVID-19. Yang kedua juga ibu hamil itu melakukan isolasi mandiri ya. Seperti biasa yaitu isoman selama 14 hari. Dan juga ibu hamil nggak perlu khawatir karena ibu hamil tetap bisa menjalani persalinan normal karena pada orang positif itu akan dilihat kondisinya. Apabila memungkinkan masih tetap bisa menjalankan persalinan normal. Healthizen, sudah lumayan banyak nih pertanyaan dari Healthizen yang sudah kita jawab kali ini. Tapi sekarang waktunya aku periksa para pasien. Ingat ya, selalu taat dan disiplin protokol kesehatan. Dan bagi yang ingin bertanya seputar COVID-19, bisa langsung ke Instagram FMB9 atau DM saya di akun @nadialaidrus. We share cause we care. In Dear Doctor, sampai jumpa minggu depan. Acara ini dipersembahkan oleh